Radio bagi saya adalah passion saya. Saya akan tetap di radio. Saya nggak mungkin meninggalkan radio. Darah saya. Boleh request lagu dari tahun 2000 sampai yang terbaru. Mancanegara, Indonesia pokoknya bebas yang bikin selepas bahagia aja di sini ya. Dan tentunya bisa Filipina. Tadinya sih hobi, tapi lama-lama jadi darah dan jiwa juga roh. Sebuah media yang paling berjasa buat hidup saya. Jadi saya bisa sampai di saat ini itu semua karena radio juga. Saya punya rumah dari radio. Saya punya mobil dari radio. Saya beli tanah dari radio. Utang budi lah, ibaratnya sama radio gitu. Radio is my life. Itu yang memang ditetapkan sama manajemen untuk bisnisnya tetap hidup dan kita itu tetap bekerja di radio itu. Di ranah digital, kita bisa menggunakan media sosial ini sebagai pendamping. Standar kita mulai turun semua, pengambilan suara mulai turun. Apakah kita di radio sebagai penyiar mau gitu-gitu aja? Saya ingin menggambarkan perubahan itu penting. Hari Kamis jam 6:30 ya people, Vice Reza udah nyiapin. Oke, malam hari ini saya akan mengajak. Apa? Ya ini langsung serek aja katanya. Instan itu adalah suatu makanan yang cukup mewah. Oke. Terus kalau Saya mulai masuk ke industri ini sekitar 40 tahun yang lalu. Dan sampai sekarang saya masih tetap amazed bagaimana sebuah medium yang hanya mengandalkan audio itu bisa membuat orang sedih, gembira, mendapatkan pencerahan sekaligus. Itu sampai sekarang saya masih merasa bahwa itu adalah sebuah blessing, sebuah kehebatan buat radio. Saya suka radio karena radio itu keren. Kenapa saya bertahan di industri ini sampai saat ini? Karena radio bisa membesarkan saya, bisa membesarkan keluarga saya dan anak-anak saya. Radio menurut saya itu adalah teman sebenarnya. Cuman memang banyak tantangan yang harus dihadapi oleh radio karena disrupsi yang namanya teknologi. Nah ini yang jadi tantangan khusus buat radio, gimana radio masih bisa jadi teman buat pendengarnya. Kalau bisa dibilang 103 Radio Solo Pos. pada saat radio itu penting sekarang, tapi kemudian tidak bisa menghasilkan agak berat juga ya. 104,5 Unisi Radio, teman dengan musik terbaik. 2:30 intelektual muda, waktunya Lala Rosa nemenin kamu di zona musik terbaik. Konten-konten di radio itu banyak sekali dari masyarakat yang menganggap bahwa konten-konten dari siaran radio itu tidak up to date lagi gitu. Jadi ini menjadi permasalahan saat ini. Oleh terus terang sih memang sedang mengalami masa yang cukup berat. Dalam arti kata berat, ya kami orang radio merasa harus bekerja keras dan mencari sebuah kreativitas yang bisa menyaingi media-media yang lainnya sih sebetulnya. Meskipun tidak antipati dengan media-media baru yang muncul, tapi paling tidak radio ini mencoba untuk berkonvergensi atau mungkin ngeblend ya sama si dunia digital gitu. Loss atau kita hilang arah. Sebuah radio menurut saya ini memberikan sebuah timbal balik yang jelas kepada pendengar gitu ya. Jadi sebagai media tuh kita memberikan solusi yang mungkin belum ada solusinya di media lain. Nah itu menurut saya yang harus dicari sama radio saat ini. Si pembudayaan SDM ini
diinisiasi sebenarnya oleh Mas Jesse dan juga teman-teman yang ada di Subdit Layanan Radio. Waktu kami merasa bahwa radio-radio saat ini stuck ya, tidak ada kemajuan. Itu tercermin dari adanya kasus-kasus di dalam perizinan. Baik pemerintah maupun radio itu sama-sama mengambil peran yang lebih proaktif ya, karena pemerintahnya sudah oke gitu ya, juga radionya itu stasiunnya juga harus menyambut ini, harus lebih punya greget untuk saling berkolaborasi. Kau bisa requestin Jaga Daerah di WhatsApp di 0813 dan juga bisa di Instagram kita di @rpn. Karena iklimnya sekarang ini udah bagus banget gitu. Tinggal gimana mereka yang menjalankan industri di radio ini mampu untuk menangkap peluang-peluang yang sudah ditawarkan oleh banyak stakeholder. Kita harus lebih kreatif lagi, jangan menunggu, jangan menggunakan cara-cara lama, ya kita harus berubah. Karena dengan perubahan itu, kita bisa jadi lebih relevan. Sekarang bisa baca, bisa berhitung, bisa berpikir secara logis, pasti juga nggak jauh dari apa yang sudah diberikan ya. 59 atau bisa kirim juga via Twitter dan Instagramnya ada di @adaradio. Kita itu lagi krisis. Sekarang PR-nya apa? Cari pendengar baru yang masih muda-muda. Langsung aja WhatsApp ya, sekali lagi teman 08122479. Kalau semua radio Indonesia bergabung, satu radio dengan radio yang lainnya, kita bisa mengumpulkan banyak viewer. Joox dan Spotify sudah masuk, tapi mereka tidak ranking 1 loh. Ranking 1-nya adalah Radio Teritorial. Radio itu tidak akan pernah mati selama kita bersatu. Radio Indonesia, kami mencoba membuat sebuah program kegiatan fasilitasi peningkatan kapasitas SDM dan pemberdayaan penyiaran radio. Kegiatan yang telah kami rancang sebetulnya sejak tahun 2021. Namun mengingat kondisi pandemi, sehingga kegiatan di tahun tersebut kami laksanakan secara online atau daring. Pada tahun 2022 ini, melihat situasi dan kondisi, kami mencoba memanfaatkan waktu yang ada untuk melaksanakannya secara offline dalam bentuk workshop atau pelatihan untuk peningkatan kapasitas SDM sebagai target utama dari kegiatan kami. Kegiatan ini kami rancang berkolaborasi tidak hanya lembaga penyiaran, namun juga dengan asosiasi, dengan forum diskusi radio, agensi iklan, dan seluruh stakeholder penyiaran radio. Insight yang saya dapatkan adalah tambahan skill pastinya, terus wawasan yang lebih terbuka, networking terutama. Nge-brainstorm kita semua sih yang mungkin kemarin nggak sadar, akhirnya tersadarkan karena Makin menumbuhkan semangat juga supaya kita lebih maju ke depannya, lebih mengembangkan kekreatifan kita juga. Setelah itu kita baru deh ke kota
Ya, bagi saya ini sangat apresiasi di mana Direktorat Penyiaran Kominfo bekerja sama dengan Forum Diskusi Radio Indonesia yang notabene presidennya adalah saya atau menyebutnya ketuanya adalah saya. Pilihan materi-materi yang kami berikan tentu saya lagi berkolaborasi dengan Forum Diskusi Radio. Terdapat 7 materi. Narasumbernya pun kami pilih orang-orang yang memang memiliki kompetensi di dunia radio sehingga dapat diaplikasikan setelah dilaksanakannya pelatihan. 107,8 Radio Komunitas Siswa-siswi SMP Negeri 2 Cilegon. Gemar suara tercinta. Nah, kerjasama ini menjadi penting. Kenapa? Karena kami bisa memberikan masukan secara langsung sebagai praktisi radio kepada pemerintah yang notabene dalam hal ini adalah Kominfo. Harus bagaimana istilahnya melayani kami yang berada di pelaku industri penyiaran radio. 98.6 Alvara FM, your inspiration. So, what's up, friend? Mesinnya radio itu adalah orang. Ya, kalau manufaktur kan ada mesin yang bekerja ya. Kalau di sini yang bekerja itu adalah orang. Dia yang memproduksi acara-acara yang bagus, yang kreatif dan segala macam. Jadi si sumber daya manusianya ini yang harus terus diasah, ditingkatkan capability-nya, kemampuannya. Ini salah satu ajang untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia yang sebenarnya agak langka belakangan ini. Terutama karena dibiayai oleh Kominfo. Jadi saya berharap bahwa teman-teman radio akan ikut serta di dalam kegiatan yang bagus ini dengan penuh semangat untuk mendapatkan manfaat atau pengetahuan sebesar-besarnya. Acaranya seru, sangat bermanfaat. Dinner 2 kali lagi, keren. So far kalau buat materinya udah keren semua ya. Jaya, jaya, jaya. Janji Priskil ya, nemenin kamu di Sunset Drive sampai nanti jam 7 malam. Atau mungkin buat kamu yang barusan masuk mall gitu ya, buat ngadem. Tolong bahwa Anda menjadi virus radio yang baik. Jangan sampai dikatakan oleh kebanyakan orang industri radio akan mati. Bohong besar. It's time to collaborate. Itu pemimpin, tidak semua manajer. Sang wayang bentering cahyon ratas kuningin terto gadang marang sikap membedakan antara ini pakai hijau, ini pakai celana. Kita tidak sadar bahwa yang menghidupi radio itu adalah future market. Hanyunari jagat saisine beng jedaratan. This life or in this world, you get what you believe. Ingat itu. Indonesia bukan cuma Jawa, ada Sumatera, Sulawesi, Papua, dan lain sebagainya. Mereka butuh pelatihan-pelatihan semacam ini. Banyak yang kita nggak tahu, banyak yang kita, ya banyak belajar lah. Mudah-mudahan acara ini terus menjadi punya program yang terus berkelanjutan. Di tahun 2023 kami membuat perencanaan untuk kembali melakukan program ini dengan melakukan penambahan wilayah kegiatan antara lain untuk Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Kalau pakai perspektif news value atau nilai kita, menarik ini. Indonesia bagaimana sesungguhnya industri radio di masa depan yang terus berubah dan berubah. Yang berubah itu apa? Teknologinya. Walaupun sifatnya masih basic, tapi ternyata mereka wow loh. Wow, gitu. Jangan berhenti berinovasi lagi, yang ketiga jangan berhenti berinovasi lagi. Siapa dari
Kalau mereka selalu berinovasi, terus berinovasi, dan pendengarnya itu melihat, oh ada perubahan nih, oh ada sesuatu yang lebih menarik ternyata, oh informasinya ternyata lebih cepat gitu. Saya yakin radio akan lebih berkembang. Kominfo terus meningkatkan kualitas dan kompetensi para praktisi radio di Indonesia dan ini sangat bermanfaat. Terima kasih Kominfo dan teruskan perjuangan kita untuk menjadi industri radio di Indonesia lebih baik. Direktorat Penyiaran berkomitmen penuh untuk terus mengembangkan dan memajukan industri penyiaran radio di Indonesia. Kami terus berupaya berkolaborasi, berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan untuk mengembangkan industri penyiaran radio di Indonesia, baik dari aspek regulasi, perizinan, hingga industri penyiaran radio itu sendiri di tengah disrupsi dan perubahan-perubahan teknologi yang ada di Indonesia. Saya yakin radio akan tetap memiliki tempat tersendiri dan yang penting adalah bagaimana insan-insan radio ini jangan pernah pesimis dengan keadaan radio yang sekarang gitu paling. Tapi saya pikir kalau itu bisa kita lakukan bersama, sama-sama dengan teman radio bersama, itu kayaknya lebih oke lagi. Mudah-mudahan setelah melewati masa-masa pandemi ini, semuanya bisa bangkit lagi dan semua krunya tetap semangat juga deh, tetap kreatif. Maju terus penyiaran radio Indonesia. Radio Indonesia. Don't go anywhere, stay tuned on 105,9 FM Ardan Radio. Nah, Diva, tim mie goreng atau mie kuah? aku goreng dikuahin.